Mobil ini akan bermain di kelas yang sangat panas di pasar otomotif nasional. Ini dia Suzuki Fronx. Ya, Suzuki Fronx akan bermain di kelas compact SUV yang sudah diisi oleh beberapa nama besar ya. Misalnya ada Toyota, itu ada Race, ada Daihatsu Rocky, ada Honda WRV ya. Jadi memang pasarnya cukup besar, cukup banyak. Bahkan di yang baru-baru ini ada seperti Hyundai Venue, yang sebelumnya juga ada Kia Sonet. Jadi memang cukup gemuk pasarnya di kelas ini. Tapi memang Suzuki sekarang memberikan banyak value untuk si Fronx ini. Jadi Fronx sendiri itu diambil dari dua kata ya, Frontier dan juga crossover. Jadi yang diambil X-nya aja, makanya diambil Fronx, namanya jadi Fronx gitu. Dan tampilannya kalau secara bahasa desain ini hampir mirip seperti Suzuki Grand Vitara gitu ya, dengan DRL di sini, dan ini juga berfungsi sebagai lampu sen. Lalu untuk lampu utamanya ada dibagi 3 di sini. Jadi ada lampu malam dan juga lampu jauh di bagian situnya. Dan ini yang pertama di Suzuki karena dia punya ADAS, teman-teman. Bisa lihat ya, itu ada monokamera ya kan. Itu juga untuk berfungsi sebagai lane departure-nya, nanti untuk fitur-fitur adaptive cruise control-nya. Jadi memang fitur-fiturnya nanti juga bakal kita cobain. Dan ya, di sini juga sudah ada kamera 360 di samping, di belakang. Jadi sudah all round view monitor. Dan kalau kita ngelihat di bagian sampingnya, peleknya itu dia pakai yang warna monokrom ya, artinya warnanya ini agak sedikit abu-abu, tapi juga sebetulnya agak-agak hitam ya. Tapi kalau dari jauh hitam, tapi kalau kita deketin lebih detail itu seperti abu-abu. Dan karena ini adalah varian yang paling tinggi, varian SGX ya, jadi dia warnanya cuma single color. Tapi kalau yang varian GL atau GX-nya dia dual color. Dan ini menarik banget nih. Ini warna baru di Suzuki ya. Ini warna birunya keren banget. Udah mirip-mirip seperti mobil angkatan udara. Ya, jadi kalau misalnya angkatan udara mau pengadaan, udah nggak usah dicat lagi, udah tinggal langsung kayak gini. Dan ini hanya tersedia di tipe SGX ya. Jadi yang varian paling tingginya. Dan karena memang dia sebuah crossover, jadi dia ada aksen-aksen warna hitamnya di bagian samping, depan sampai ke bagian buritan. Nah, kalau teman-teman lihat dari frontal samping ya, kalau lihat dari sini nih, ya kan, secara dimensi dia nggak lebih dari 4 meter karena panjangnya itu di 3.995 mm. Dan ini, dia merunduk di bagian belakang, jadi ala-ala SUV coupe. Ya, jadi emang tampilannya keren banget, dan di atasnya ada aksen roof rail di bagian atas, dan ini two-tone ya teman-teman, jadi bagian atasnya itu dia warna hitam, lalu juga senada dengan warna spionnya. Dia sudah keyless entry untuk yang varian atasnya, jadi nggak cuma di bagian supir, tapi juga di bagian si penumpang depan. Geser lagi ke belakang. Nah, ini dia tampilan buritannya. Jadi kalau di depan itu kan ada DRL-nya 3 lampu gitu modelnya. Di bagian belakang juga ya. Dan dia sudah menyatu dari ujung ke ujung. Jadi tampilannya memang lebih dinamis. Mungkin teman-teman kemarin udah banyak lihat teaser-teasernya di jalanan ibu kota ya. Bahkan di IMS kemarin udah tersedia model bodinya, lalu udah ada teaser-teasernya, dan inilah tampilan nyata dari sebuah Suzuki Fronx. Gitu. Nah, di belakang juga nih sini ada diffuser lagi warna abu-abu ya, terus mata kucingnya dia model yang dari atas ke bawah. Sudah ada yang hybrid? Yes, karena ini merupakan varian hybrid atau SHVS, Suzuki Hybrid SHVS. Vehicle by Suzuki. Mikir dulu ya. Jadi dia memang mild hybrid, bukan full hybrid seperti yang ada di beberapa merek lain. Jadi dia secara mesin ini mirip-mirip seperti yang ada di Suzuki Grand Vitara, pakai K15C, khusus untuk varian yang SGX. Oke, di bagian belakangnya lumayan. Dia ada bagasinya cukup dalam, dan juga untuk pelipatan bangkunya dia sistemnya yang 40-60, artinya ketika dibutuhkan dia bisa dilipat lagi gitu ya. Kita lihat di bagian belakangnya. Kita cek yuk, masuk yuk. Wih, ini joknya lumayan empuk ya.
Jadi emang kalau di bagian belakang ini masih ada 10 jari untuk legroomnya, jadi masih cukup besar meskipun secara dimensi luarnya itu nggak nyampe 4 meter, tapi bisa memberikan keluasan kabin di bagian dalam. Lalu di sini juga sudah ada kisi-kisi AC ya, dan dia split kanan kiri, jadi artinya penumpang di kanan dan kiri bisa kebagian AC satu-satu. Di bawahnya ada port untuk charging, ada yang Type A, ada yang Type C, lalu ada kompartemen sedikit lagi kecil di situ ya. Loh, handphone nggak ada. Jadi bisa buat naruh apa namanya smartphone. Kalau di sebelah kirinya ada seat pocket, tapi sayangnya di sebelah kanannya ini tidak tersedia. Lalu kalau kita ngelihat dari headroomnya, memang dia sedikit tipis ya, sekitar 3 jari, tapi masih oke lah dengan tinggi saya 170 cm gitu ya. Kalau sandaran tuh, nah kalau sandaran nih baru berasa karena memang secara atapnya kan dia modelnya coupe kayak gitu ya. Tapi saya yang duduk di sini nggak terlalu yang sempit-sempit banget ya, kecuali kalau misalnya ketemu posisi tidur terus loncat mobilnya, oh baru mentok tuh, iya nggak bang? Gitu. Tapi kalau jalan normal-normal aja harusnya aman. Dan ini kombinasinya ya, kalau untuk interiornya yang SGX ini keren sih warnanya, warna hitam dan juga warna apa ya, ini warna burgundy ya, jadi warnanya kayak merah marun gitu. Sekarang kita cek bagian depan. Nah, recline nggak bisa, ini karena fix ya kalau di sini ya. Tapi paling ini kalau buat pelipatan bangkunya tuh kan seperti itu, jadi dia nggak rata-rata lantai banget ke bagian bagasinya. Oke, kalau di bagian depan ya, kita pertama fokus pada ini nih, layar head unitnya 9 inci, dia sudah Android Auto, juga Apple CarPlay, dan fungsinya nggak cuma untuk informasi si apa namanya device atau ke smartphone-nya aja, tapi di sini juga tadi ada fungsi untuk si, nah misalnya energy flow. Jadi nggak cuma bisa lihat di MID bagian tengah, tapi juga bisa lihat di layar head unitnya. Jadi emang menarik banget ya. Terus juga untuk AC-nya sudah digital dan climate control ya, jadi bisa diatur suhunya mau berapa, paling kecil itu di 17 ya, paling tingginya berapa nih? Tuh bisa sampai 30 lebih ya, sampai 32. Jakarta udah haradang. Oh iya, ngapain panas-panas ya? Tapi dia masih cuma satu pengaturan ya, belum dual zone seperti itu. Terus yang menarik juga adalah di depan sudah ada head up display. Jadi dia ada seperti apa namanya? Apa ya sebutannya, kaca, bukan kaca sih. Dia kayak plastik. Iya, jadi dia memantulkan visual, ada beberapa informasi yang bisa dilihat di situ. Terus lingkar kemudinya sebetulnya mirip-mirip seperti kebanyakan Suzuki lainnya, tapi ada beberapa tombol lagi ya. Jadi kalau di beberapa mobil mungkin cruise controlnya sudah ada, tapi sini udah ada aktif. Jadi untuk jaraknya ini bisa di set di sini. Lalu untuk lane departure-nya juga ada tombolnya khusus lagi di sini, karena memang Fronx ini jadi mobil pertama Suzuki Indonesia yang dapat ADAS. Gitu. Terus di sisi kanan ini juga sudah ada beberapa tombol ya untuk matiin apa namanya fitur-fitur ADAS-nya. Lalu di atasnya ini ada tombol head up display. Jadi ketika kita pencet ini ada beberapa informasi yang bisa disesuaikan nih, kita pengen informasinya apa. Jadi kita nggak usah lagi lihat-lihat ke panel MID yang ada di tengah atau di sini, cukup lihat ke head up display aja sambil ngeliat jalan gitu. Jadi kita lebih fokus ya. Terus apalagi ya fitur-fitur, oh ini dia ada wireless charger di bagian sini, jadi bisa sambil ngecas sambil naruh handphone. Untuk tempat penyimpanan standar ya, di depan ada 4 cup holder, lalu di sini juga ada ruang penyimpanan tertutup, di sini pun ada juga, dan dia bisa model yang slide ya. Jadi kalau armrestnya kita bisa dimaju-majuin supaya lebih nyaman ketika misalnya jalan perjalanan jauh. Tapi memang kalau secara fitur ini udah varian yang paling tinggi ya. Tapi atapnya belum bolong. Belum ada sunroofnya ya. Jadi ya mungkin di rival-rivalnya kan sudah ada untuk sunroof, tapi di sini belum. Memang Suzuki mungkin fokus ke fitur-fitur lain sebagai pembeda. Iya dong. Gitu. Kita penasaran sih pengen coba seperti apa, karena di sini sudah tersedia beberapa model yang bakal kita coba. Ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Langsung aja ya. Sebelum jalan kita mau informasiin juga teman-teman soal mesinnya. Jadi mesinnya ini sama persis yang digunakan di Suzuki Grand Vitara. Jadi serinya K15C ya.
Dia kapasitasnya 1462 cc, tenaganya sekitar 100,6 PS dan torsi 135 Nm yang disalurkan ke roda depan. Jadi dia emang sudah teknologinya mild hybrid ya. Nanti kita bakal ngerasain seperti apa impresinya di di transmisi yang otomatis dan juga transmisi yang manual. Bang, Minonya pakai round berapa? Ini sih minimal sih round 92 ya. Tapi kita cek. Tada! Wah, kalau di sini nggak ada ya. Unleaded fuel only. Tapi biasanya kalau di mobil-mobil zaman sekarang dengan kompresi yang ada, dia pakai roundnya yang 92. Oke teman-teman, sekarang saya di Fronx tipe SGX ya. Kita pengen cobain Suzuki Safety Support-nya. Sekarang kita udah nyobain Adaptive Cruise Control yang bisa diaktifkan mulai dari kecepatan paling rendah atau alias 0 ya. Sekarang saya set di 45, tapi karena kecepatan mobil di depan itu 35 km per jam, jadi kita masih ngikut, tapi sekarang kita mau ngebalap ya. Nah, ini kita naikin lagi ke 60. Oke, ini di 60. Nggak usah kenceng-kenceng, yang penting kita bisa ngerasain feel berkendara dari si mobil ini. Dan juga ngerasain soal si safety supporting gitu ya. Nah, tadi itu ada lane departure warning ketika kita melenceng sedikit misalnya ya. Nah, nanti dia bakal ada warning, ada bunyi beep 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 gitu. Terus juga dia ada preventionnya tuh ya. Jadi kayak ngebalikin ketika misalnya kita agak melenceng, tuh dia langsung ngebalikin lagi. Jadi si pengemudi itu bisa aware kalau dia lagi nggak lurus sama markanya. Nah, ketika kita rem, dia otomatis akan mati ya untuk si adaptive cruise controlnya. Nah, ini kita habis ini muter pengen nyobain fitur dari blind spot. Jadi ada sensor di belakang, ada radar juga di bagian belakang, itu untuk memberikan informasi ketika ada mobil blind spot gitu ya, di arah belakang, dia akan ngasih tahu nih informasi di spionnya. Nah, ini bisa dilihat di sini nanti di sebelah kanan tuh. Nah, ketika kita aktifin sen langsung dia beep 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 gitu kan. Oke, nah ini kita bakal nyobain, ini mempercayakan pada fitur ya. Jadi nanti mobil depan itu akan berhenti, benar-benar berhenti, dan kita pengen tahu bener gak mobil yang ada Suzuki Safety Support-nya ini dia bakal berhenti sempurna. Ini saya udah nggak ngegas, nggak ngerem juga ya, tapi standby aja kaki, tetap direm. Supaya nanti misalnya kalau dia nggak ngerem, kita bisa ambil alih ya. Oke, tapi dia benar-benar berhenti sempurna. Saya bener-bener nggak ngerem ya, tuh, dia sampai berhenti sempurna. Ketika mobil depan jalan lagi, dia akan jalan lagi mobilnya ya. Nah, ini kita tinggal aktifin lagi untuk si adaptive cruise controlnya, udah tinggal ngikutin lagi ke mobil depannya. Asik juga ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang di tipe yang GX MT ya. Jadi ini udah hybrid juga, pakai mesin K15C juga. Dan ini transmisi yang manual 5 percepatan ya. Kalau di sini koplingnya enteng banget. Suzuki itu terkenal banget sama kopling-kopling yang enteng ya. Jadi ini nggak bikin capek sih walaupun manual juga. Nah, kita pengen cobain akselerasinya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. 11,27. Tapi ini masih pakai detik ini ya, pakai handphone ya, belum pakai race logic ataupun race box gitu teman-teman. Jadi ya perhitungannya mungkin tidak seakurat yang pakai modul GPS kayak gitu ya. Ini cuma sebagai ini aja, impresi awal aja. Nanti kalau udah punya udah pinjem unit testnya, kita baru bisa ambil datanya lagi. Tapi di sini kita zigzag gitu nyobain ya. Oke, body rollnya nggak terlalu besar ya. Terus juga vibrasi dan NVH tadi ya, nggak terlalu yang kedengeran banget nih, walaupun ini pakai aspal kasar, tapi lumayan suaranya kedap di dalam sih. Asik juga nih. Oke teman-teman, sekarang di tipe GLAT ya. Jadi ini levelnya kalau udah secara trim dia paling rendah GL, tapi dia ada transmisi yang otomatis gitu. Jadi secara tampilan ya
karena varian yang paling rendah secara head unitnya dia ukurannya beda, lebih kecil gitu kan. Terus juga untuk si setirnya belum dilapis sama kulit, dan ini belum ada fitur atau teknologi hybrid di bagian mesinnya ya. Jadi ini masih pakai yang K15B tapi yang non hybrid. Kalau feel-nya sih mirip-mirip aja ya, karena memang secara basis kan pasti sama, tapi paling beda di fiturnya aja kan. Udah gitu juga kalau yang GL dia ini model fabric gitu, tapi kalau yang SGX kan dia udah kombinasi sama jok kulit, jadi lebih enak. Tapi ini juga lumayan empuk untuk si joknya ya. Oke, jadi mobil depan itu bakal tes akselerasi juga. Kita juga tes juga ya? Oke. Tapi kita harus nyari atau kasih jeda dulu nih. Oke bro, dia pindahnya di sekitar 5.000, hampir 6.000 ya. Udah tiba-tiba 100. Jadi emang kalau si Suzuki kan memang mesin-mesinnya yang K-series itu dia udah terkenal akan efisiensi bahan bakarnya ya. Apalagi yang K15C itu kan dia kan sudah dual jet ya, artinya udah dual injektor. Jadi secara efisiensi bahan bakar ya udah emang biasanya terkenal udah irit. Pun belum pakai hybridnya aja udah terkenal irit, apalagi ditambah dengan teknologi hybridnya tadi gitu. Dan ini juga untuk bannya tadi ternyata menurut teman-teman dari Suzuki Jepang itu nyebut pemilihan untuk si profil ban itu di 195/60 R16 kalau nggak salah ya, itu juga ada tujuannya ternyata. Ternyata selain untuk tampilannya untuk SUV ya, udah gitu juga secara handlingnya juga jadi oke, sama untuk kenyamanan, ngejar kenyamanan. Jadi ada 3 poin itu, jadi lebih balance. Tapi emang body roll-nya minim sih untuk sebuah SUV kayak gini. Yes teman-teman, itu dia review dari Suzuki Fronx ya. Jadi Fronx ini nantinya akan hadir dalam 4 varian. Jadi ada GL, itu ada matic dan manual. Jadi dia belum non hybrid karena pakai mesin K15B. Lalu ada tipe yang GX, dia sudah hybrid karena pakai mesin K15C. Ada manual dan juga matic, dan varian tertingginya adalah SGX. Itu dia sudah ADAS, matic, jadi memang varian paling lengkapnya, paling mahalnya. Dan tadi saya udah ngerasain untuk Suzuki safety supportnya juga fitur-fiturnya smooth banget ya, terutama untuk adaptive cruise controlnya sama lane keeping assistnya. Sehingga ketika misalnya kita harus jalan jauh di jalan tol gitu kan, itu nggak bikin orang cepat lelah. Biasanya kan ketika jalan panjang itu dia bikin fatigue kan, itu yang bikin orang jadi cilaka. Kalau ini sudah dibantu sama si mobilnya gitu. Dan ini menarik sih, kira-kira berapa ya harga yang cocok untuk sebuah Suzuki Fronx, karena mengingat dia masuk di kelas yang sangat panas di pasar otomotif nasional, yakni di compact SUV. Sampaikan di kolom komen untuk harganya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga nih buat mampir-mampir ke Instagram kami di otohub.co, ke TikToknya juga sama, lalu juga ke website kami di www.otohub.co. Sekian videonya, terima kasih dan sampai jumpa.